Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Ramadhani Chania dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD, yang mana pembahasan materi kali ini digunakan untuk penilaian ujian tengah semester. Untuk mengetahui materi apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, maka saksikanlah video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masa awal pemerintahan Inggris di India. Yang pertama, kita akan membahas tentang awal kedatangan bangsa Inggris ke India. Pada tahun 1608, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India dan memohon untuk izin tinggal di India. Akan tetapi pada masa itu, penguasa dinasti Mughal menolak kedatangan bangsa India tersebut secara mentah-mentah. Dan selanjutnya pada tahun 1610 Masehi, orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India. Dan setelah mereka diterima masuk ke India, bangsa Inggris mulai mendirikan pabrik, industri, dan memulai perdagangan mereka di India pada waktu itu. Yang ketiga, kedatangan bangsa Inggris ke India juga disebabkan karena kekosongan kas Eropa pada masa itu setelah terjadinya Perang Salib. Yang keempat adalah perdagangan dari timur jauh melalui Timur Tengah ditutup akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Hal ini menyebabkan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris ke daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya adalah India. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai awal mula kolonialisme Inggris di India, yang mana Ratu Elizabeth dari Inggris sudah berusaha menjalin hubungan baik dengan India sejak pemerintahan Akbar. Ratu tersebut pernah meminta kepada Sultan Akbar agar Inggris mendapatkan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk berdagang di India. Akhirnya, pada tahun 1600, Inggris berhasil mendirikan suatu kompeni dagang yang diberi nama English East India Company atau EIC. Selanjutnya, setelah kita mengetahui awal mula kolonialisme Inggris di India, selanjutnya kita akan membahas mengenai East Indian Company atau EIC, yang mana tujuan EIC adalah untuk membangun hubungan dagang dengan Asia. Untuk keperluan ini, EIC memperoleh pengesahan dari Ratu Elizabeth dan segera mengumpulkan modal untuk mempersiapkan pelayaran eksplorasi. Bila berhasil sampai di India, kongsi dagang ini berusaha untuk memperoleh izin berdagang dan mendirikan kantor dagang dari penguasa di India. Sekembalinya di London, barang dagangan beserta kapal-kapalnya dijual. Hasilnya dibagi kepada para kongsi berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Hal serupa dilakukan berulang kali dan berlangsung hampir setengah abad lamanya. Selanjutnya, pembahasan mengenai East Indian Company atau EIC. Dengan izin dari Sultan Jahangir, EIC membangun kantor dagang di Surat. Selanjutnya, Surat berkembang menjadi suatu pelabuhan yang penting. Hingga pada tahun 1661, Katarina de Braganza, putri Portugis, kawin dengan Charles II, Raja Inggris pun menyerahkan Bombay atau Mumbai sekarang sebagai mahar. Setelah Surat dirampok oleh Shivaji pada tahun 1664 dan 1670, aktivitas dagang di Surat dipindahkan ke Mumbai. Pada tahun 1677, Mumbai pun telah diubah menjadi kantor dagang yang kuat. Setelah itu, pada tahun 1650 di India sektor timur, EIC berhasil membeli suatu situs di Hungil, Benggala, dan membangun benteng di situ yang diberi dengan nama Fort William. Pada PowerPoint kita bisa melihat bentuk dari Fort William tersebut. Selain itu, pada tahun 1625, company juga membangun kantor-kantor dagang di Masulipatam, Armagaon, dan juga Meliore. Selanjutnya, selain benteng Fort William, Inggris pada tahun 1639 juga membeli Madras, daerah yang kemudian membangun Madras, dan benteng tersebut dibangun serta diberi nama Fort St. David. Dan di PowerPoint kita bisa melihat bentuk dari benteng tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa mengetahui bahwa sejak awal abad ke-18, company sudah mempunyai 3 pusat dagang penting yang tersebar di wilayah India.
Yang pertama itu ialah di Bombay, di Madras, dan juga di Kalkutta, yang mana di setiap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Dewan Direktur untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada masing-masing pos dagang di daerah tersebut. Yang selanjutnya, untuk membentuk pertahanan diri, mereka pun akhirnya membentuk suatu tentara kecil yang disebut dengan sepoi dan diberikan latihan seperti militer barat, yang mana diharapkan dengan adanya tentara ini, mereka bisa melindungi diri dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di daerahnya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, para raja dan nawab lokal mengingat kekuasaan pasukan mereka mulai meminta bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah internal mereka tersebut. Setelah kita mengetahui beberapa daerah-daerah yang menjadi pusat dagang pada masa itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di India, yang mana Inggris mulai leluasa dalam menguasai India setelah adanya The Regulating Act pada 1773. Inggris mulai bertanggung jawab terhadap parlemen, kemudian ditunjuk seorang gubernur jenderal untuk Provinsi Benggala. Begitu pula dengan provinsi lainnya seperti Madras dan Bombay, namun keduanya ditempatkan di bawah pemerintahan Benggala, yang mana bisa dikatakan bahwa Benggala menjadi tempat atau pusat kolonialisme Inggris di India pada masa itu. Baiklah, setelah kita mengetahui mengenai The Regulating Act, maka di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai para pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin Regulating Act tersebut. Yang pertama ialah Warren Hastings yang menjadi gubernur jenderal pertama pada tahun 1774. The Regulating Act 1773 dengan para penasehatnya antara lain Jenderal Sir John Clavering, Colonel Manson, Mr. Philip Francis, dan Mr. Barwell, dan hakim utamanya Sir Elijah Impey. Dan yang selanjutnya ialah Perdana Menteri William Pitt, di mana setelah The Regulating Act, pemerintahan Inggris kembali mengesahkan undang-undang yang disebut Pitt's Indian Act pada 1784. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan para direktur telah diambil ahli dan dibentuklah badan pengawas, dan badan pengawas tersebut diketuai oleh seorang menteri mahkota atau menteri koloni. Setelah itu, Komisi Dagang segera berubah menjadi badan hukum yang berdaulat. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai Perdana Menteri William Pitt, kita akan membahas beberapa orang yang menggantikan posisi Warren Hastings setelah ia meninggal dunia. Yang pertama, digantikan oleh Sir John Macpherson, yang mana Sir John Macpherson menggantikan pemerintahan ini selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Yang kedua, ada Lord Cornwallis, di mana Lord Cornwallis sebagai gubernur jenderal yang baru dan memegang jabatan dari tahun 1786 sampai dengan 1828. Cornwallis terkenal sebagai pribadi yang adil dan terhormat. Ia tetap berusaha mengakhiri penyalahgunaan kepengurusan company, pajak, mengambil kekuasaan kehakiman para kolektor, mengelompokkan mahkamah pengadilan dewan, dan mendirikan mahkamah provinsi di Patna, Kalkutta, Murshidabad, dan Dhaka di bawah pengawasan para hakim Inggris. Pada tahun 1793, Lord Cornwallis digantikan oleh Sir John Shore hingga tahun 1798. Kebijakan Sir John Shore dianggap sangat konvensional. Kebijakannya antara lain bahwa Inggris tidak akan campur tangan terhadap politik India, dan sikap Sir John Shore tersebut bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Dan bagi para raja di India, mereka khawatir karena selalu mengharapkan bantuan dari Inggris. Pada slide ini dapat diketahui bahwa masih ada beberapa pemimpin-pemimpin lainnya yang pernah memimpin company tersebut. Dan di slide selanjutnya, kita akan membahas pemimpin terakhir dari company ini, yang mana pemimpin terakhir dari company ini yaitu Lord Canning, yang waktu itu di masa kepemimpinannya banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat India. Keberadaan Inggris mulai goyah, dan akhirnya Kompeni Inggris di India pun dibubarkan dan digantikan pemerintahan kolonial Inggris. Dengan begitu, India sebagai negeri koloninya semakin erat dalam genggaman Inggris. Dan ini adalah gambar dari Lord Canning yang merupakan pemimpin terakhir Kompeni tersebut.
Setelah kita mengetahui mengenai pemerintahan Inggris di India, selanjutnya kita akan membahas beberapa fakta kehidupan di India selama penjajahan Inggris. Yang pertama ialah kemiskinan India di bawah kekuasaan Inggris. Seperti kita ketahui bahwa selama masa pemerintahan Inggris di India, kemiskinan melanda India ketika Inggris menjajah. Salah satunya faktor perang yang terjadi terus-menerus antara Inggris dan Prancis yang waktu itu memperebutkan wilayah India serta adanya kekurangan makanan dan terdapat sistem kasta di India pada masa itu. Yang kedua ialah nasib wanita dalam kekuasaan Inggris. Bisa kita lihat bahwa sebelum datangnya Inggris di India, masyarakat India sangat menentang atas kelahiran anak perempuan. Dan pada tahun 1870, Inggris menentang pembunuhan bayi perempuan dan sebuah RUU disahkan untuk melarang praktik tersebut. Banyak orang Inggris juga mengkritik pernikahan anak di bawah umur dan mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. Selanjutnya, fakta yang ketiga ialah mengenai sistem pendidikan, yang mana kita ketahui bahwa ketika East India Company mengambil alih Bengal pada tahun 1765, mereka memutuskan untuk mendirikan sekolah bahasa. Tetapi itu demi kepentingan perusahaan India Timur bagi orang India untuk dididik dalam dialek lokal. Dan ini terdapat gambar yang merupakan ketika para penduduk India mengenyam sistem pendidikan tersebut. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hukum yang tidak adil, di mana menurut The Guardian, kasus yang melibatkan Inggris sebagai tersangka dan India yang menjadi korban justru pelaku Inggris yang selalu mendapatkan hukuman. Pembunuhan orang India dan yang hukumannya juga tidak adil dan juga tidak proporsional, yang mana dari hal ini bisa kita ketahui bahwa ketika terjadi suatu permasalahan hukum di India pada masa pemerintahan Inggris tersebut, maka yang selalu memenangkan perkaranya ialah orang Inggris dan orang India selalu mendapatkan hukuman atas kesalahan yang diperbuat oleh masyarakat Inggris di India tersebut. Kemudian yang setelah kita mengetahui beberapa fakta mengenai kehidupan masyarakat India di bawah pengaruh pemerintahan Inggris, selanjutnya kita akan membahas dampak kolonialisme Inggris di India bagi Inggris, yaitu yang pertama, dalam bidang politik terjadi perubahan pada sistem pemerintahan model kolonial. Yang kedua, dalam bidang pendidikan banyak sekali orang-orang India yang disekolahkan di Eropa. Hal ini bertujuan untuk kepentingan Inggris dan setelah mereka menyekolahkan orang India ke Eropa, mereka mengembalikan lagi mereka ke tempat asalnya untuk dipekerjakan di bawah pemerintahan mereka. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi jelas bahwa di mana India mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar, sehingga dilakukanlah eksplorasi dan eksploitasi di India secara besar-besaran oleh pihak Inggris tersebut. Yang keempat, strata yang paling tinggi adalah orang Eropa baru Brahmana. Padahal seperti kita ketahui bahwa sebelum datangnya orang Inggris, strata yang paling tinggi di India itu adalah Brahmana. Hanya itu saja mengenai dampak kolonialisme Inggris di India bagi Inggris, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak kolonialisme Inggris di India bagi India, yang mana terdapat dua dampak, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Kita akan membahas dampak negatif terlebih dahulu. Dampak negatif yang pertama ialah sudut pandang orang India sendiri atas kedatangan Inggris adalah suatu penderitaan, yang mana setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai fakta-fakta kehidupan Inggris di India tadi dapat disimpulkan bahwa kedatangan orang Inggris ke India banyak membawa penderitaan yang sangat menyengsarakan rakyat India, pada malah banyaknya terjadi konflik atau kerusuhan antara rakyat India dengan koloni Inggris yang sedang berkuasa. Kemudian, tidak hanya itu, pemerintahan Inggris juga membeda-bedakan berdasarkan ras dan kelompok sosial sehingga diskriminasi tak lagi terelakkan pada masa itu. Yang ketiga yaitu di bidang agama, Inggris seolah-olah menganak emaskan penduduk yang beragama Kristen dan menganaktirikan penduduk India yang beragama Islam pada masa itu. Selain menimbulkan dampak negatif atas kolonialismenya, Inggris juga membawa beberapa dampak positif terhadap India. Yang pertama, warisan infrastruktur yang peninggalan berupa bangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, lembaga pendidikan inilah mulai adanya kesadaran dari golongan terpelajar di India, sehingga dengan adanya golongan terpelajar ini membuat masyarakat India sadar akan penindasan yang dilakukan oleh Inggris dan mulai memikirkan untuk membebaskan diri dari Inggris dan
memerdekakan India. Ya, ialah warisan di bidang administrasi politik, yaitu terciptanya pemerintahan yang tertata secara rapi dan sistematis yang nantinya ditetapkan oleh rakyat India. Disusul kemudian warisan di bidang sosial ekonomi, yaitu perkembangan di bidang perhubungan, yaitu kereta api dan pengelolaan irigasi Sungai Indus dan Sungai Gangga. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai masa awal pemerintahan Inggris di India. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.